حياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, hutang. Kata tersebut terdengar begitu sederhana, namun tak jarang membuat pusing kepala. Sebagian dari kita mungkin tak mempunyai pilihan lain selain berhutang saat dihimpit kebutuhan yang mendesak. Tak dipungkiri, ada-ada saja hal membuat seseorang terpaksa mengambil pinjaman. Lantas, apakah Islam membolehkan kita berhutang? Bagaimana etika berhutang sesuai syariat? Apakah benar seseorang yang berhutang bisa mendapatkan pahala? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Dalam Islam, utang hukum dasarnya adalah mubah. Sesuatu yang dibolehkan selama transaksi itu untuk kebaikan. Utang memang memiliki banyak sisi negatif, namun perlu diketahui bahwa Islam membolehkannya. Bisa jadi orang yang berhutang tidak ada jalan lain mengambil pinjaman karena dalam kondisi yang sangat membutuhkan. Ada beberapa syarat bagi seorang yang terpaksa harus berhutang kepada pihak lain. Syarat pertama, uang yang dipinjam dipergunakan dalam tujuan yang halal. Dengan artian, tidak boleh berhutang untuk hal-hal kemaksiatan. Syarat kedua, kalau berhutang harus memiliki kesadaran untuk membayar sesuai dengan kesepakatan yang dibangun dengan pemberi utang. Ketiga, sebaiknya utang dicatat dan ada saksinya agar tidak menimbulkan fitnah dan harus segera dilunasi. Dengan syarat-syarat ini, dibolehkan bagi seseorang untuk berutang. Adapun orang yang memberi pinjaman juga memiliki keutamaan. Ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, barang siapa yang meringankan kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan urusan seseorang yang dalam keadaan sulit, Allah akan memberikannya kemudahan di dunia dan di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Sungguh beruntung sekali seseorang yang memberikan kemudahan bagi saudaranya yang berada dalam kesulitan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti itu akan mendapatkan kemudahan di hari yang penuh kesulitan, yaitu hari kiamat. Dalam hadis lain, Rasulullah menjelaskan bagaimana orang yang memberi utang bersikap lapangan dada. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah bersabda, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar menjelaskan bahwa dalam hadis terdapat dorongan untuk memberi kelapangan dalam setiap muamalah. Dorongan itu adalah memberi kelapangan ketika meminta haknya dengan cara yang baik. Bagi orang yang berutang, semestinya tahu etika dalam berutang. Hal ini agar orang yang memberi utang dan yang mengambil pinjaman tidak saling merugikan. Meski dibolehkan, tetap ada aturan dan etika yang diatur dalam Islam. Ada etika yang perlu diperhatikan agar menghindari konflik di kemudian hari. Salah satu etika berutang yang dianjurkan dalam Islam adalah yakin mampu untuk membayar.
Dari Abu Hurairah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang mengambil harta manusia dan ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan atasnya. Dan barang siapa yang mengambil dan ia ingin menghilangkannya, niscaya Allah menghilangkannya." Hadis riwayat Bukhari. Apabila sebelumnya sudah yakin mampu membayar sebelum mengambil utang, maka etika selanjutnya adalah tidak menunda-nunda pembayaran. Salah satu penyakit yang sering menjangkiti orang yang berutang adalah orang tersebut malas atau menunda pembayaran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut kelakuan orang yang menunda membayar utang, padahal dia mampu sebagai perbuatan zolim. Adapun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, Islam menganjurkan untuk mencatat utang. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Hal yang tak kalah pentingnya dalam etika berutang adalah wajib membayar utang. Ini merupakan peringatan kewajiban untuk melunasinya. Utang merupakan amanah di pundak penghutang. Urusan utang bisa selesai hanya dengan melunasinya. Orang yang menahan utangnya padahal dia mampu membayar, termasuk perbuatan dosa. Maka, menaati etika berutang sebagaimana syariat Islam, merupakan bagian penting bagi setiap orang yang mengambil utang. Islam begitu konsen dalam mengatur perkara utang. Tidak ada larangan, bahkan seseorang bisa mendapatkan pahala karena berutang. Agar utang bisa bernilai pahala, tentu dengan menaati rambu-rambu yang sudah diatur dalam Islam. Cara berutang menjadi pahala, dijelaskan dalam kitab Al-Matjarurobi fi Sawabil Amal li Sholih, karya Al-Hafiz Adimiyati, yang telah ditahqiq oleh Zakaria Gulan Qodir Al-Bakistani. Salah satu bab dalam kitab tersebut dibahas bagaimana utang bisa mendapatkan pahala. Hal ini diperkuat pula dengan hadis. Dalam sebuah riwayat, Aisyah radhiyallahu anha pernah berutang. Seseorang kemudian datang untuk mengingatkan Aisyah agar tidak berutang, karena ia dianggap mampu. Namun Aisyah justru menerangkan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang yang berutang, selama orang tersebut berniat untuk mengembalikannya. Hal inilah yang menjadi alasan Aisyah mengambil utang karena menginginkan pertolongan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Hakim, bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah bersama penghutang, hingga ia melunasi utangnya selama tidak dalam urusan yang dibenci oleh Allah." Abdullah bin Ja'far berkata kepada penjaga gudang, "Pergilah dan berhutanglah untukku, karena aku tidak ingin bermalam satu malam pun kecuali Allah bersamaku." Hadis riwayat Ibnu Majah. Hal ini berarti bahwa ada kebaikan yang Allah berikan ketika seorang berutang. Tentunya dengan catatan orang yang berutang mempunyai niat dengan sungguh-sungguh mengembalikannya. Artinya, utang tersebut menjadi pahala karena kesungguhan untuk melunasinya. Ketika melunasi utang, hendaknya si penghutang mengasihi dengan cara yang baik. Sungguh, Islam begitu sempurna dalam mengatur segala pedoman hidup, sampai perkara utang pun
dijalankan dengan begitu teliti. Sahabat beriman, selama ini kita mungkin berpikir bahwa utang hanya akan membawa musibah dalam hidup kita. Namun nyatanya, ada adab berhutang yang justru mendatangkan pahala. Meski demikian, semoga kita semua terhindar dari hutang. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.